Maksud hati menangkap punai, punai ditangkap terbang menjauh. Maksud hati berharap tunai, salam dijawab begitu riuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN berakhlak untuk Indonesia tangguh. Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi bersama kami di podcast Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, BPSDMD Provinsi Lampung, dalam acara Ngopi WI, Ngobrol Pintar ala Widya Iswara. Nah, tema yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap tahun pada tanggal 21 Februari dan sudah dimulai sejak tahun 2005 dan setiap tahun diperingati. Hari Peduli Sampah Nasional ini mengingatkan kepada manusia Indonesia untuk hidup lebih sehat, lebih bersih, untuk kelestarian lingkungan. Nah, hadir pada kesempatan kali ini narasumber kita yang sangat berkompeten, yaitu Bapak Insinyur MD Wicaksono, MAGR. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam Wicaksono. warahmatullahi wabarakatuh. Disapa dulu pemirsa kita. Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Nah, kita langsung pada topik nih. Saya manggilnya Mas Soni atau Mas Wicaksono ya? Boleh. Boleh Sony. ya? Mas Soni ya. Mas Soni. Siap. Tanggal 21 Februari selalu diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, itu sejak dimulai tahun 2005 kan. Nah, itu bagaimana awal mulanya peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini, Mas? Terima kasih Pak Dr. Agus. Hari Peduli Sampah Nasional merupakan sebuah peringatan yang dimulai di tanggal 21 Februari 2005, di mana saat itu terjadi musibah, tepatnya di tempat pembuangan akhir sampah di Lui Gajah, Cimahi, Jawa Barat. Saat itu bencana itu atau musibah itu saat itu mengakibatkan korban cukup banyak, 157 orang meninggal. 157 ya. meninggal. Ya, jadi sampah yang demikian tinggi dan banyak dapat dikatakan kayak gunungan sampah dengan curah hujan yang tinggi saat itu memberikan dampak pada masyarakat sekitar dengan banjir yang akhirnya berdampak pada masyarakat. Selain curah hujan yang tinggi, dampak dari emisi dari gas metan memberikan dampak pada yang akhirnya berdampak pada 157 orang meninggal. Berarti meninggal itu bukan hanya karena banjirnya, tapi karena dampak metan. Betul. Teracuni atau bagaimana? Ya, jadi sampah di TPA itu dapat dikatakan pengelolaan sampah di kita masih dapat dikatakan belum baik. Artinya sekedar dikumpulkan sehingga tumpukan-tumpukan itu menjadi sebuah gunungan-gunungan karena cukup besar. Karena di lokasi tersebut dari beberapa titik yang dikumpulkan di satu tempat. Ini menjadi sebuah peringatan bersama bagi kita bahwa pengelolaan sampah menjadi sebuah hal yang penting. Tragedinya sudah 17 tahun. Sudah terjadi selama 17 tahun dan perkembangan terhadap Hari Peduli Sampah Nasional ini sampai sekarang bagaimana, Mas, selama 17 tahun ini, Mas? Jadi begini, dulu ini merupakan bagian yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sejak 2014 ini karena ada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bergabung, maka ini menjadi tugas dan fungsi dari KLHK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada Direktur Jenderal yang khusus menangani tentang sampah. Terkait dengan itu, programnya upaya untuk menanggulangi sampah, pengelolaan sampah dengan baik, itu selalu diarahkan seperti itu. Upaya-upaya perbaikan lingkungan juga dilakukan. Di mana selain sampah, lingkungan bersih itu ada beberapa penilaian. Ada Kalpataru, ada Adipura dan sebagainya itu untuk mendorong, mengapresiasi daerah dalam mengelola lingkungan hidup dengan lebih baik.
terkait dengan sampah, khusus sampah, kita juga secara bertahap arahnya juga sudah semakin baik. Pengolahan sampah tidak dalam satu wilayah tertentu, tapi coba digabungkan, diintegrasikan. Harapannya pengolahan sampah bisa memberikan tidak sekedar kolektif wise, tetapi juga bisa dalam menghasilkan produk-produk yang bisa tidak memberikan dampak pada lingkungan. Berarti cara mengatasi permasalahan sampah ini salah satunya adalah melakukan alih beban gitu ya, mulai dari sampah yang menjadi sampah kemudian jadi hal yang produktif begitu ya. Betul, ya berarti seperti itu. Jadi tapi sampah itu dapat dikatakan salah satu awal itu adalah rumah tangga. Rumah tangga. Dari rumah tangga. Selain sampah-sampah di tempat-tempat yang lain, tempat kerja, sekolah, perkantoran, industri, dan sebagainya. Ya, termasuk tempat-tempat wisata. Jadi mungkin yang perlu diedukasi di masyarakat adalah sampah-sampah dari rumah tangga. Budaya membuang sampah pada tempatnya itu harus menjadi sebuah budaya dan sebuah kebiasaan yang sudah tidak perlu diingatkan lagi. Termasuk dengan pemilahan sampah mungkin ya, Mas? Betul, harusnya ke arah sana. Namun demikian, yang terpenting di awal adalah menempatkan sampah pada tempatnya. Itu yang pertama. Iya. Baru berikutnya edukasi, tahap berikutnya bisa memilah, karena kalaupun dipilah pada saat di TPA-nya tidak ada antara sampah kering, sampah basah, sampah organik, non-organik dan sebagainya, itu juga akan mubazir pada saat rumah tangga memilah-milah ini. Ini menjadi sebuah hal yang mungkin edukasi masyarakat itu. Kita lihat misalnya di berbagai tempat lah, di rumah tangga. Yeah. Anak kecil mungkin di sekolah sudah diajarkan buang sampah pada tempatnya. Tempat-tempat kerja harus ada tempat-tempat sampah yang bisa itu. Namun kita coba lihat, seringkali kalau anak itu teredukasi di sekolah, kadang-kadang di rumah karena kadang-kadang ada orang tua dan itu kadang-kadang mohon maaf ya, ada yang merokok atau dilempar, atau kadang-kadang yang suatu ketika keluarga berjalan pakai kendaraan roda 4 atau karena harusnya ada tempat gitu harusnya bisa while driving, littering while driving. Ini menjadi sebuah teredukasi di sekolah tapi di rumah tidak teredukasi. Betul, begitu ya. Jadi problem tersendiri kan. Betul. Termasuk di tempat kerja lah. Tempat kerja harusnya jumlah tempat sampah cukup untuk itu. Iya. Nah, itu isu nasional, Mas. Betul. Kalau kita kerucutkan pada isu lokal nih, Lampung misalnya. Bagaimana Mas Sony melihat permasalahan sampah di Provinsi Lampung? Terima kasih. Kalau di Lampung, kita pernah mendengar beberapa waktu lalu sampah di perairan Teluk Lampung besar. Bahkan Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, bahkan ada alat sampah bantuan dari Pelindo untuk memungut sampah itu. Sampah itu bisa jadi berawal dari rumah tangga atau apa yang mengalir pada selokan sungai akhirnya bermuara ke laut. Tapi juga bisa dengan tempat-tempat yang memang di pinggir laut. Ada tempat wisata atau tempat tinggal yang di tepi-tepi pesisir. Ini menjadi sebuah karena seakan-akan misalnya sungai itu adalah tempat sampah yang paling panjang. Jadi kotak sampah terpanjang. Iya. Ini perlu jadi catatan nasional, ada 1 tahun mencapai angka 66 juta ton sampah per tahun. Wah, ini cukup besar. Besar sekali ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mengurangi. Cara menguranginya yang pertama dari rumah tangga. Rumah tangga memisahkan sampah-sampah organik, sampah-sampah sayuran. Itu kan bisa, atau daun-daun dari halaman dikumpulkan, itu bisa menjadi pupuk. Dikumpulkan, kita buat lubang, atau kita bukan di lubang dulu tapi ditampung di tempat tertentu. Pada saatnya kita bisa buatkan untuk kompos. Kemudian plastik ini bagaimana cara mengurangi plastik? Tentunya saat ini dan beberapa waktu lalu sudah ada edaran yang menganjurkan untuk kalau ke pasar, ke toko bawa tas sendiri. Bawa tas sendiri. Ya. Sehingga tidak banyak sampah plastik dari toko atau dari pasar begitu. Betul. Ini yang perlu diedukasi. Jadi kemanapun kita buat itu. Kemudian tadi terkait dengan di kendaraan.
prepare dari rumah itu juga siapkan, dicek apakah kendaraan kita sampahnya di mobil udah penuh atau belum. Kalau penuh berarti kita harus bersihkan dulu, baru berarti sebelum keluar kondisinya. Jangan dibuang di jalan ya Mas ya. Betul, itu juga itu menjadi sebuah awal yang itu. Karena kalau tidak itu. Kemudian termasuk kalau arahnya adalah edukasinya 3R. 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 Nah, benar nih, pengendalian dampak sampah itu melalui 3R. Betul. Itu apa itu, Mas? 3R itu istilah yang sering digunakan. Yang pertama adalah reduce, mengurangi pemanfaatan yang apa? Kalau kita bisa misalnya minum 1 liter atau kita menggunakan air satu ember, mengapa harus menggunakan 2-3 ember gitu airnya? Sehingga atau misalnya kalau itu dikaitkan dengan yang lain, sabun mandi misalnya. Kalau cukup dengan untuk satu ukuran badan kita dengan sekian mililiter, ya cukup segitu. Sehingga tidak mubazir itunya dan sehingga 1 bulan bisa cukup gitu. Kadang-kadang karena penggunaannya boros. Itu yang pertama, reduce. Dan yang kedua ada reuse. Reuse itu bagaimana kita kalau untuk keperluan mandi misalnya, bagaimana tempat-tempatnya bisa diisi ulang. Refill dengan jadi refill. Jadi kalau termasuk makanan, kalau sambal, kecap kan bisa direfill sebetulnya. Sehingga tidak banyak yang plastiknya itu. Kemudian yang terakhir ada recycle. Recycle itu menggunakan, bisa jadi sampah kertas itu bisa didaur ulang jadi lembaran kertas baru atau yang lainnya. Jadi 3R ini saya pikir kalau kita menjadi sebuah budaya baru, sebuah kebiasaan baru, pasti akan menjadi sebuah pengurangan sampah yang signifikan. Mungkin ada R yang satu lagi, Mas. Refinancer gitu. Jadi dijadikan uang lagi karena dijual kan. Betul. Jadi itu punya benar dampak ekonomi juga, betul. Selain dampak lingkungan juga dampak ekonomi. Nah, untuk memberikan wawasan Mas nih kepada para pemirsa kita terkait dengan pengelolaan sampah di mancanegara lah gitu. Mungkin Mas Sony punya pengalaman nih di luar negeri yang menjadi best practice untuk pengelolaan sampah atau recycle atau reuse gitu sampah-sampah di luar negeri seperti apa sebetulnya, Mas? Terima kasih Mas Dr. Agus. Jadi yang pertama sebetulnya aturan tuh di semua tempat ada. Kita juga sudah ada aturan tentang dilarang membuang sampah, ada ancaman hukumannya dan sebagainya. Tapi kelihatannya masih dapat dikatakan belum beranjak dari tempat yang saat ini. Saya kebetulan pernah belajar di Jepang. Kehidupan di sana sangat, mungkin kalau saya mengatakan mengapa mereka taat, karena punishment-nya juga jalan. Mengapa punishment jalan? Itu karena sudah terjadi sebuah budaya. Culture-nya sudah seperti itu ya. Jadi mereka menyimpan sampah karena di sebuah kota tertentu pengambilan sampah itu tiap hari tidak sama. Ada sampah diambil di hari tertentu untuk kaleng, hari tertentu untuk sampah plastik, hari tertentu adalah sampah kertas dan sebagainya. Ada kardus dan itu terpisah-pisah. Jadi mereka menyimpan dan akan mengeluarkan pada hari-hari tertentu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ada tempat-tempat sampah yang di umum kita menyimpan di sana. Ini adalah misalnya logam, ini adalah kardus, ini adalah kertas, ini dan sampah-sampah yang lainnya. Dan mereka memang pengambilnya juga terpisah, petugasnya berbeda. Nah, ini menjadi sebuah karena nantinya mereka akan yang sampah kertas akan digunakan untuk yang tertentu, yang misalnya plastiknya, botol minuman akan diproses ulang, didaur ulang menjadi sebuah botol baru. Nah, ini yang tapi kan di kita juga sudah ada aturan itu, tetapi mungkin perlu implementasinya, mungkin perlu pengawalan dari panis lah mungkin ya, Mas ya. Betul. Bahkan saya pernah baca artikel di Jerman itu, bahkan kalau misalnya kita masuk ke rumah makan, kita tuh nggak boleh menyisakan makanan. Jadi kalau misalnya kita beli makanan berlebih-lebihan, kita makan di tempat dan tidak habis, itu kena denda. Betul. Itu kan mungkin salah satu untuk melestarikan lingkungan dan juga supaya tidak banyak sampah gitu ya, Mas. Betul. Kita di best practice, saya pikir tiap tahun ada dilombakan
Sehingga masyarakat, pemerintah daerah berlomba untuk membuat sebuah apa ya, inovasi bagaimana pengelolaan sampah. Inovasi. Tapi satu hal lagi yang saya boleh ceritakan, di beberapa taman nasional di kehutanan itu, mereka sebelum masuk tempat wisatanya mereka periksa kita bawa apa saja, dicatat, dan pada saat mereka pulang harus ada barang itu. Jadi kalau botolnya berangkat ada 4, harus ada 4 juga ada. Kalau enggak berarti dibuang di jalan gitu loh. Itu yang baik. Saran nih Mas, bagi para ASN nih untuk menghadapi atau memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada hari ini. Saya berharap ASN merupakan panutan bagi masyarakat, tokoh-tokoh yang di depan. Saya berharap bisa menjadi pionir untuk menjadi pengendali sampah dengan baik. Dari contoh panutan di lingkungannya, panutan di tempat kerjanya, dan panutan di tempat-tempat yang lainnya. Terutama di keluarga ya Mas? Betul. Okay. Jadi salah satunya yang saat ini bisa dan mudah, mari gunakan ini sebagai tempat minum kita. Saya rasa itu. Baik, ini tumbler supaya kita tidak banyak menggunakan tempat minum plastik kemudian dibuang di tempat sampah sehingga akhirnya menjadi polusi. Betul. Begitu. Baik, ada statement terakhir Mas? Mari kita peringatan tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Kita lebih peduli untuk lingkungan kita semakin baik. Izin untuk menutup dengan sebuah pantun. Silakan. Kain tapis indah coraknya. Cakep. Gamelan seni budaya Lampung tercinta. Mari gunakan tumbler untuk minum kita, untuk jaga lingkungan bersih dan terjaga. Luar biasa pantunnya. Bapak Ibu sekalian, demikian diskusi kita dengan tema Hari Peduli Sampah Nasional bersama Bapak Insinyur Sony Wicaksono, MAGR. Kita bertemu lagi dalam pertemuan dan tema-tema yang lain di acara Ngopi WI, Ngobrol Pintar ala Widya Iswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.